Yayasan Permata Bangsa Cisarua terletak di daerah strategis wisata Puncak Bogor. Tepatnya di Jalan Raya Puncak, Gang Levin, nomor 2 Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Yayasan Permata Bangsa Cisarua terdiri dari 3 bagian institusi, di antaranya TK Permata, SD Permata Bangsa, dan SMP Permata Bangsa. Berikut adalah pemaparan dari Kepala Sekolah TK Permata. Nama saya Jumarli Endang Setiawati atau Ibu Lili. Saya sebagai Kepala Sekolah di TK Permata. TK Permata meraih prestasi di Kabupaten Bogor 2 kali untuk menjadi guru berprestasi, juara 2. Kemudian tarik kreasi guru se-Kabupaten Bogor, juara harapan 3, dan juara 3 lomba guru story reading. Dan juga lomba nyanyi duet se-Kabupaten Bogor, juara harapan 1. Peserta didik TK Permata memiliki prestasi juara 1 lomba komputer di Ketapang. Kemudian di tahun 2021 ini TK Permata sudah meraih juara 1 lomba origami se-Kecamatan Cisarua, kemudian juara 1 lomba TK Sehat se-Kecamatan Cisarua, dan juara 1 lomba dekorasi kelas di Kecamatan Cisarua juga, dan juara 1 lomba kurikulum di Kecamatan Cisarua, sehingga TK Permata tahun ini meraih juara umum di Kecamatan Cisarua. Dan harapan kami melalui kehadiran TK Permata, anak-anak akan menjadi permata-permata baik di Cisarua, Bogor, dan juga Indonesia. Tetap bersinar dan meraih prestasi setinggi-tingginya. Mengajak para orang tua untuk mempercayakan anak-anak putra-putri bergabung di TK Permata, menjadi permata-permata Indonesia. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Kepala Sekolah SD Permata Bangsa. Nama saya Heriati Sukiana, menjabat sebagai Kepala Sekolah. Kami telah mengikuti beberapa kali perlombaan dalam Porseni se-Kecamatan Cisarua. SD Permata Bangsa mengikuti perlombaan Porseni yang diikuti oleh seluruh SD di se-Kecamatan Cisarua. Dan kami terakhir mengikuti perlombaan di tahun 2019-2020, yaitu memenangkan juara 1 Puisi Putra, juara ketiga Calistung kelas 3, dan juara pertama Gambar Bercerita. Itu yang terakhir yang kami ikuti karena masa pandemi ini Porseni sudah tidak diadakan lagi. Pesan saya adalah mari Bapak Ibu, orang tua murid yang menitipkan putra-putrinya di SD Permata Bangsa, kita akan tetap semangat membangun putra-putri kita menjadi anak bangsa yang berguna dimanapun mereka berada nanti. Dan kami percaya satu saat nanti mereka menjadi anak-anak yang berguna baik bagi keluarga, bagi lingkungan, bahkan bagi bangsa dan negara. Terakhir akan dipaparkan oleh Kepala Sekolah SMP Permata Bangsa. Saya Endang Cikasari. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Sekolah mulai tahun ajaran 2021-2022. Keunggulan dari SMP Permata Bangsa, khususnya untuk siswa-siswi, kita bisa menangani secara maksimal. Dalam arti tidak hanya memberikan materi pelajaran, tetapi kita juga mengadakan konseling, pembinaan iman, dan juga pembinaan karakter yang lebih dalam.
Kemudian dari segi mutu, kami juga mengedepankan pengetahuan yang kompetitif, bersaing di luar. Jadi ketika anak-anak dari SMP Permata selesai, mereka bisa juga berjuang dan bisa mendapat tempat di SMA negeri maupun SMA favorit lainnya. Untuk prestasi yang pertama, pada 3 tahun yang lalu, ada satu peserta didik yang mendapatkan prestasi di Olimpiade, khususnya menembak, kemudian juga lintas alam. Beberapa kali kita mendapatkan prestasi. Kemudian untuk musik, ya, musik juga kita ada prestasi, selain sebagai pemain musik, juga penyanyi. Kami dari SMP Permata Bangsa tidak mengutamakan kuantitas, tapi kami mengutamakan kualitas dari segi ilmu pendidikan dan juga karakter. Jadi semakin banyak orang tua yang percaya kepada kami untuk putra-putrinya sekolah di SMP Permata Bangsa, kami akan bertanggung jawab dan kami akan menyelesaikan tugasnya sebaik-baiknya. Terima kasih. Selanjutnya adalah penjelasan terkait sejarah singkat oleh Kepala Yayasan Permata Bangsa Cisarua. Nama saya Karel Mandagi sebagai Ketua Yayasan Permata Bangsa. Yayasan Permata Bangsa ini berdiri pada tahun 1999 dan mengikuti peraturan menteri yang baru mengenai yayasan, maka akhirnya diperbarui pada tahun 2012 dengan nama Yayasan Permata Bangsa Cisarua. Visi Permata Bangsa Cisarua adalah membentuk generasi yang beriman, berkarakter, berbudi luhur, berpengetahuan inovatif, dan cerdas menyesuaikan dalam lingkungan hidup terkini. Misi pertama, membantu menciptakan pribadi yang beriman, berkarakter, serta berbudi luhur, dan bisa menyesuaikan cara hidup terkini. Kemudian sebagai wadah kesatuan yang erat dan berkesinambungan dalam melanjutkan pendidikan dari TK, SD, hingga SMP. Yang ketiga, memberikan kesempatan belajar yang setara tanpa membedakan latar belakang kepercayaan, suku bangsa, kehidupan ekonomi, dan gender. Dan terakhir, menyediakan pendidikan berkualitas, memanfaatkan iptek, serta teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan bakat. Permata Bangsa ini pertama-tama tentu kita mulai dari TK. Tentu untuk kelanjutannya kami mengadakan pendidikan sekolah dasar SD yang dimulai SD itu 2004, sedangkan TK adalah dimulai pada 1999 pada waktu berdirinya yayasan. Jadi kelanjutannya adalah SD yang hingga sekarang, maka murid SD cukup banyak, sekitar 140, masing-masing satu kelas. Dan pada tahun 2012 kita melanjutkan lagi dengan SMP. Sekolah kami mengutamakan pendidikannya adalah pendidikan nasional, ya, umum. Ya, yang ingin kami sampaikan bahwa kita coba bertahan, ya, karena situasi saat ini. Karena itu kita bilang kita menyesuaikan dengan lingkungan hidup terkini, lingkungan new normal. Jadi kita bertahan, tapi juga memang terjadi transformasi sistem pendidikan, bukan hanya sekedar tahap muka, tetapi juga menggunakan teknologi informasi yang tersedia. Dan ini dampaknya bukan hanya murid, tetapi juga bagi guru-guru dan terutama bagi orang tua, ya. Jadi ini memerlukan kerjasama yang kuat. Harapan kita ya kita bisa bertahan dan makin berkembang sebagai satu kesatuan pendidikan dari TK, SD sampai dengan SMP.
Dengan berbagai macam fasilitas dan kenyamanan yang telah ditawarkan, mari bergabung bersama Yayasan Permata Bangsa Cisarua.